Oke, ada sebuah pertanyaan menarik dari Bang Mansur Mahmud tentang apakah PMO itu bisa membuat seorang pria jadi lemah syahwat. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik banget. Nah, yang buat yang nggak tahu apa itu PMO, jadi PMO itu adalah pornografi, masturbasi, dan orgasme. Intinya adalah orang yang kecanduan masturbasi lah ya. Dan biasanya orang kecanduan masturbasi itu selalu diawali dengan kecanduan pornografi terlebih dahulu. Oke, jadi sebenarnya harus clear terlebih dahulu apa sih itu lemah syahwat. Jadi lemah syahwat itu banyak orang yang berpikir bahwa lemah syahwat itu ejakulasi dini ya. Bukan ejakulasi dini. Lemah syahwat itu adalah lebih ke disfungsi ereksi di mana seorang pria tidak bisa mempertahankan ereksinya dengan sempurna atau bahkan nggak bisa berdiri sama sekali gitu ya. Nah, faktor yang menyebabkan pria itu tidak bisa ereksi banyak, di antaranya kayak kesehatan. Faktor kesehatan tuh berpengaruh. Faktor kesehatan yang saya maksud, yang mungkin sering banget orang tahu itu adalah karena penyakit diabetes. Nah, orang-orang yang punya penyakit diabetes kebanyakan mereka tuh bermasalah pada ereksinya. Mungkin kamu bisa bertanya pada orang-orang yang punya penyakit diabetes, karena saya punya teman yang seusia saya, belum begitu tua lah, masih ya sekitar 20-an 30-an gitu ya. Dia itu dulu juga punya problem dengan ereksinya karena diabetesnya ini, apalagi yang udah tua ya gitu ya. Itu faktor kesehatan, dan masih banyak lagi faktor kesehatan, mungkin dari tekanan darah, kemudian dari karena stroke juga, karena banyak faktor lah. Itu di ranah medis, oke? Itu mungkin dokter yang bisa menjelaskan. Dan kemudian faktor psikologis karena banyak pikiran, stres, kemudian mungkin berurusan dengan pekerjaan. Karena saya pernah pernah nonton podcastnya Onat dengan istrinya bersama Vindes kalau nggak salah waktu itu. Dia tuh cerita kalau misalnya Onat tuh punya banyak masalah dengan pekerjaannya, dia tuh nggak bisa berdiri gitu ya, dia nggak bisa ereksi dengan sempurna. Tapi menurut saya kalau misalnya yang disebabkan psikologis ini lebih sifatnya kayak kayak temporari gitu ya. Setelah selesai selesai masalahnya atau stresnya itu bisa kembali lagi normal. Basically kayak penyakit, bukan penyakit, saya nggak bisa menyebut penyakit ya, kayak gangguan gangguan lemah syahwat ini tuh sifatnya sementara dan bisa disembuhkan gitu ya. Itu yang lebih penting. Dan sekarang kalau kita berbicara tentang PMO, apakah PMO itu bisa mempengaruhi lemah syahwat? Nah, ini kan yang ditanyakan oleh Bang Mansur ya. Kalau kita berbicara masturbasinya, to be fair aja, saya belum menemukan sebuah jurnal medis atau acuan yang mengatakan bahwa masturbasi bisa menyebabkan orang itu lemah syahwat atau disfungsi ereksi. Secara apa yang saya pelajari, yang saya baca, saya belum menemukan. Correct me if I'm wrong ya, karena itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang pornografi, saya bisa mengatakan bahwa pornografi bisa membuat seorang itu lemah syahwat. Kenapa? Karena itu lebih ke faktor ekspektasi dari seorang pria ketika berhubungan dengan wanita asli, dengan real woman. Seorang pecandu pornografi yang katakanlah udah nonton pornografi hampir setiap hari selama 5 tahun, dia udah menjejali banyak racun dalam kepalanya tentang apa itu seks. Padahal yang kita tahu, pornografi itu bukanlah hubungan seks yang nyata. Dan katakanlah dia selalu melihat pornografi dengan bintang bintang porno yang cantik-cantik, dengan teknik yang sempurna, dengan kulit yang sempurna, dengan bentuk 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 payudara yang sempurna, dengan ya pokoknya sempurna semua. Dan dia mendapatkan istri yang tidak seperti itu. Katakanlah ya, kita tahu lah bahwa mungkin hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan istri yang perfect seperti seperti artis-artis itu. Dalam artian perfect itu yang sesuai industri ya, karena bagi semua orang istri itu sempurna, bagi seorang pria seharusnya seperti itu. Nah, tapi karena dia udah diracuni bahwa tubuh yang ideal bagi seorang istri untuk dirinya adalah orang seperti yang di film porno, sehingga tiap kali dia mau berhubungan dengan istrinya, tiap kali dirangsang, dia tidak mendapatkan sensasi yang sama ketika menonton pornografi, karena dia selalu terbayang pornografi, mungkin dari tekniknya, mungkin dari tampilan visualnya yang dia lihat. Dan apa yang terjadi? Banyak kasus orang-orang yang sebelum berhubungan seksual dengan istrinya, dia menonton pornografi terlebih dahulu agar bisa gini. Banyak kasusnya, kamu bisa carilah itu di mana saja gitu ya.
Itu memang secara secara ancaman pornografi itu lebih menyerang ke psikologisnya si pria, sehingga itu bisa menyebabkan lemah syahwat, bisa menyebabkan ya enggak nafsu dengan istrinya. Karena ya gimana mau nafsu kalau yang dia tonton itu yang berhubungan dengan seksualitasnya itu adalah pornografi. Mau katakanlah gini lah, mungkin sebenarnya si wanita itu ya bisa dibilang cantik, tapi bisa dibilang cantik ya, ini saya akan berikan level gini, tapi karena dia sering nonton pornografi, level cantiknya itu segini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak dirangkai sama yang levelnya segini, dia tidak akan berdiri burungnya, dia tidak akan berdiri alat vitalnya, sehingga ya itulah yang menyebabkan orang itu jadi pria ini jadi lemah syahwat. Makanya orang-orang yang ini tadi yang saya bilang tadi, nonton pornografi terlebih dahulu di kamar mandi atau mungkin di kamar lain yang jelas nggak kelihatan dari istrinya gitu ya. Kalau kamu udah pernah nonton filmnya Don Juan, ya gambarannya seperti itulah. Don Juan, Don Juan atau Don Juan gitu ya. Pokoknya yang main tuh si Gordon Levitt sama Scarlett Johansson. Kamu tonton itu film bagus yang menjelaskan tentang bahaya pornografi gitu ya. Itu recommended sekali. Tapi memang ada adegan yang cukup panas ya. Dan ya kalau misalnya kamu baru di awal, jangan tonton. Jangan tonton. Kalau kamu udah di level udah aware dengan bahaya pornografi, kamu tonton agar kamu tuh semakin mantep untuk bisa lepas total dari pornografi. Oke? Terima kasih sudah nonton video sampai sejauh ini. Semoga menjawab ya Bang Mansur Mamo. Terima kasih sudah bertanya, dan klik link yang ada di deskripsi kalau kamu mau join grup petarung, sebuah grup komunitas self improvement, pengembangan diri yang saya bentuk bersama teman-teman saya, dan linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.